Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Pelogia Suparman dalam Bincang Spesial. Dan kali ini kita akan coba membicarakan tentang percuanan duniawi nampaknya. Apakah ada akhiratnya juga? Nanti kita akan coba bahas bersama-sama dalam Bincang Spesial mengenai keuangan meningkat, perekonomian semakin kuat. Dan pagi hari ini juga Radio Star FM dan di dalam studio ini sudah cukup ramai dengan dua wanita yang cukup memberikan motivasi pagi hari. Dan juga semangatnya sudah ada Mbak Benida Ikawati SE dan juga Mbak Dia Restu SEI. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Gia. Wah, sudah semakin ramai ya studio Star FM. Kayaknya pendengar Star FM juga menantikan nih suara-suara lain selain Gia kayaknya. Alhamdulillah. Semoga hari ini kabarnya baik ya, walaupun Jogja udah diguyur hujan dari tadi pagi. Perjalanan aman? Aman Mbak. Aman ya? Tidak kebasahan ya? Tidak. Semoga selalu dibanjirinya dengan rezeki-rezeki dan juga keuangan nih seperti ini. Dan juga pendengar, kenapa pagi hari ini Gia tidak sendiri? Tentunya kita akan memperbincangkan juga tentang bagaimana sih situasi keuangan yang meningkat, kemudian juga perekonomian makin kuat. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Benida dan juga Mbak Dea selaku teman-teman atau tamu kita pagi hari ini dari Mitra Harmoni Yogyakarta. Apakah Anda sudah pernah mendengarnya atau belum? Nanti kita ulik bersama ya tentunya ya. Dan tentunya juga pendengar, kalau Anda pengen tahu, kita akan juga cari produk unggulannya seperti apa dan kelebihannya juga apa di obrolan ini. Kalau Anda mau berinteraksi, mau bertanya, bisa juga langsung di nomor 0818621013 atau juga bisa di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. Daripada kita berlama-lama mempromosikan acara ini, kita langsung aja ngobrol langsung sama Mbak Benida dan juga Mbak Dea, yang mana mungkin banyak dari kita yang belum mendengar mungkin Mbak dari Mitra Harmoni Yogyakarta itu. Jadi sebenarnya Mitra Harmoni Yogyakarta itu siapa dan apa mungkin ya? Kita awali dari hal itu dulu. Oke, Mbak. Silakan. Ya. Langsung aja nih Mbak Gia ya. Silakan. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah gitu ya. Kedudukan kita di Jalan Dr. Sutomo nomor 7 Bau Sasran dan Norajan Yogyakarta. Nah, kita sendiri ini sudah berdiri dari tahun 2010 Mbak Gia. Jadi sampai dengan tahun ini sudah di usia yang ke-12 tahun. Oke, gitu. Sudah lumayan ya. Iya, sudah remaja awal. Remaja awal SMP ya Mbak. Betul. Gitu. Kemudian kita ini adalah grup holding yang di mana di dalam holding tersebut kita ada di Nusamba Group gitu. Kita ada bank konvennya namanya Bank Nusamba Group. Mitra Harmoni Syariah dan Mitra Harmoni Konven. Terus ada banyak lagi Mbak, kita ada asuransi gitu, travel juga ada, dan kita pusatnya itu holdingnya di Jakarta namanya PT Sentra Modal Harmoni gitu. Berarti memang ini adalah holding yang juga menaungi banyak hal ya di bawahnya ya. Betul. Karena memang tadi juga udah disebut bahwa ini sudah 12 tahun sampai saat ini. Jadi kita penasaran sebenarnya perkembangannya seberapa pesat nih Mbak dari awal tahun di 2010 ya sampai dengan 2022 saat ini. Kalau untuk awal-awal itu kita dulu kan bukan di sini Mbak. Jadi awalnya kita di Jalan Profesor Yohanes. Nah, itu terus pindah ke Sutomo ini sekitar 2017. Selama 12 tahun perjalanan ya ada ini ya Mbak ya, suka dukanya gitu ya. Karena saya kan termasuk dari awal-awal pendirian gitu. Dari awal-awal tuh babat alas ibaratnya begitu ya. Langsung dari awal banget. Dari awal ya. Persaingan memang waktu saya masuk itu sudah ini ya Mbak, sudah ketat gitu. Karena BPRS sendiri atau BPR sendiri di Jogja ini sudah banyak banget gitu Mbak Gia. Dari segi kita persaingan penyaluran kredit atau pembiayaan, terus pemberian bunga atau bagi hasil dari deposito ataupun tabungan, itu kita antar BPRS atau BPR itu sangat ketat juga. Apalagi sekarang bank-bank besar yang notabene bank-bank umum gitu ya Mbak, itu mereka sudah banyak juga yang mempunyai kayak unit mikro gitu. Jadi yang tadinya BPR atau BPRS itu kita melayani dari
menengah ke bawah, Iya. karena dari bank umum juga mereka masuk juga nih ke lahan kita, ibaratnya gitu ya. Oke. Jadi persaingannya semakin tambah ketat lagi gitu Mbak Gia. Itu dia, semakin banyak yang Semak- masuk ya. Iya. Semakin juga nih ketat mungkin persaingan ya. persaingan yang sehat ya Betul, tentunya ya, Mbak betul. Gia. Tapi dengan 12 tahun ini juga tentunya mungkin cukup pesat terlihat nih ya. Iya. Memang kalau yang terlihat yang enak-enak aja ya. Yang Pak? enak-enak, nggak tahu nih di dalamnya kayak gimana. Oke. Karena tadi juga sudah disinggung bahwasanya ternyata banyak juga yang masuk, akhirnya membuat persaingan juga cukup ketat secara Iya. sehat. Akhirnya kita juga bertanya, sebenarnya yang jadi pasar BPR ini dari kalangan mana aja Mbak biasanya? Iya. Kalau BPR itu biasanya kita melayani dari UMKM gitu Oke. Mbak, unit menengah ya. Mhm, Nah, itu. Terus kita juga mendampingi mereka dari awal merintis usaha sampai dengan nantinya mereka bisa mandiri Oke. secara finansial seperti itu. Terus kita juga masih melayani dari segi pedagang, terutama di pasar-pasar gitu. Kita masuk ke sana melayani pembiayaan gitu. Oke, Iya. jadi memang ada positioningnya ya seperti Iya, itu ya. ha-ha, Bagaimana ha-ha. juga misalkan BPR itu mendampingi bahkan mengedukasi juga Iya, ya betul. bagaimana UMKM seperti itu. Dan karena tadi juga sudah ada beberapa kegiatan mengenai tadi ya tentang adanya edukasi, pendampingan dan lain sebagainya. Gie jadi penasaran nih. Tadi sempat disinggung dari bocorannya ada tentang BIK Iya. atau Bulan Inklusi Keuangan seperti itu ya. Iya Mbak Gia. Kita nih mungkin untuk para awam pengen diceritakan ulang dong seperti apa sih BIK itu, tapi mungkin ditahan dulu Oke. untuk Mbak Benida dan Mbak Dea. Kita akan break dulu sebentar mendengar, dan Anda juga kalau misalkan mau bergabung bersama kami, mau bertanya atau juga mungkin ada beberapa hal yang ingin diketahui dari produk unggulan dan kelebihannya, bisa banget langsung gabung sama Gia di nomor 0818621013, karena tentunya kedua perempuan cantik ini juga tidak dengan tangan kosong hadir ke sini. Dia kira untuk hadiah teman-teman Star FM ternyata untuk Anda yang berpartisipasi secara aktif dengan bertanya sekali lagi di nomor 0818621013. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi dan kembali lagi bersama saya Pelogia Suarman dalam bincang spesial bersama dua perempuan perwakilan dari Mitra Harmoni Yogyakarta. Ada Mbak Benida dan juga Mbak Dea, yang katanya tadi sih cluenya malu-malu. Malu-maluin nanti ya. Setelah ini kita berbincang lagi, dan juga Anda pendengar kalau mau bergabung bersama kami untuk bertanya, mungkin ini mumpung ada kesempatannya, karena tadi kita sudah berbincang juga di Dinamika Jogja Pagi ya tentang bagaimana nih tema-tema pengaturan keuangan, simpanan dan pinjam dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa bergabung bersama di nomor 0818621013 atau juga bisa di Instagram kami di kolom komentar @starjogjafm. Dan Mbak Benida, Mbak Dea, tadi kita sudah singgung ya mengenai BIK. Iya. Sudah kasih clue-nya nih. Kita akan bahas BIK atau Bulan Inklusi Keuangan seperti itu. Dan mungkin apakah BIK ini juga termasuk terhadap hal yang diusahakan oleh kehadiran Mitra Harmoni Yogyakarta dalam situasi keuangan yang meningkat. Terus juga apakah ini juga termasuk usaha dalam membuat perekonomiannya yang lebih kuat? Silakan. Iya, oke, Mbak Gia. Ya. Jadi membahas tentang BIK atau Bulan Inklusi Keuangan itu kan sebenarnya memang BIK ini itu program dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ya Mbak ya. Dan ini programnya nasional gitu Mbak Gia. Nah, OJK ini kan jadi OJK ini menghimbau kepada lembaga jasa keuangan dalam hal ini kita sebagai perbankan gitu ya, itu untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mendorong perekonomian bisa semakin kuat gitu. Salah satunya adalah nanti kita bisa memberikan nanti ada agenda gitu Mbak, kegiatan atau agenda yang diadakan oleh bank. Misalnya nanti ada pembukaan rekening secara serentak seperti itu. Terus nanti bisa diberikan reward atau poin dari bank untuk nasabah gitu. Terus nanti ada kayak pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Itu nanti dengan margin atau bunga yang lebih ringan gitu. Terus nanti juga ada ini Mbak
kegiatan edukasi atau literasi. Kalau BPRS MHY sendiri kita biasanya di sekolah atau di instansi gitu. Jadi nanti kita mendatangi sekolah-sekolah, kerjasama dengan sekolah, terus mengadakan edulit atau edukasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan penandatangan MOU kan, kerjasama seperti itu. Nah, bulan BIK ini itu diselenggarakan di awal Oktober tanggal 1 sampai 31 gitu. 1 bulan berarti Satu bulan full. Dan agenda BIK ini agenda tahunan, Mbak. Jadi setiap tahun di bulan Oktober semua lembaga jasa keuangan wajib menyelenggarakan itu gitu, Mbak Gia. Ini hukumnya wajib ternyata wajib. Jadi memang BPR MHY juga akan terlibat tentunya. Iya. Oke, ini cukup menarik ternyata karena tadi udah disinggung ada beberapa agendanya. Iya. Yang menarik adalah pembukaan rekening masyarakat dengan reward atau poin hadiah. Betul. Tuh. Nah, tadi juga sebenarnya dari pendengar Star FM sudah ada yang sangat suka bagaimana nih mencari bank katanya yang dengan punya adanya reward, Mbak. Ini tuh cukup menarik sebetulnya. Dan gimana produk-produknya juga mungkin ini nanti bisa dijelaskan juga di sini ya. Tapi sebelumnya dia juga mau mengajak lagi sekali lagi untuk para pendengar Star FM untuk bisa bergabung bersama kami untuk bertanya mungkin, atau juga kalau sudah langsung kepincut dengan adanya kata reward atau poin bisa juga langsung bergabung di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami @starjogjafm. Kalau tadi mengenai positioning kan kita juga sudah bahas ya, Mbak. Dan ini juga sejalan dengan pertanyaan di Instagram kami yaitu @kabarsinergi yang bertanya katanya dengar-dengar ini BPR syariah terdepan di DIY katanya seperti itu. Dan alhamdulillah. Makanya kenapa ini tadi kita sudah membicarakan tentang motivasi di pagi hari karena memang ini Kabar Sinergi juga pengen tahu apa sih kunci suksesnya meraih kepercayaan masyarakat. Dan kalau pas pandemi kemarin terdampak atau tidak, mungkin ini bisa di hot lagi ya nanti ya untuk dijelaskan lebih lanjut kunci-kunci suksesnya. Tapi sebelum itu Gia pengen tanya juga nih mengenai mungkin dari pendengar Star FM juga tadi ada yang bertanya mengenai sebenarnya ada nggak sih jenis tabungan arisan seperti itu, dan apa aja mungkin produk-produk yang juga ditawarkan langsung oleh BPR MHY. Silakan Mbak Dea. Iya. Kalau untuk produk dari Bank Syariah Mitra Harmoni sendiri itu ada 3 ya. Ada tabungan, deposito, dan pembiayaan. Baik. Iya. Untuk tabungan sendiri itu ada banyak sekali tabungan, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contohnya ada tabungan kurban, perencanaan kurban begitu ya. Tabungan haji, umroh, dan tabungan simpanan pelajar. Tapi ini yang paling favorit dari brandnya ya, gebiarnya dari tabungan Mitra Harmoni sendiri itu ada tabungan hadiah, yang mana itu ada 2 tabungan hadiah. 2 produk. Yang pertama ada tabungan THP, singkatan dari tabungan Harmoni Plus. Itu nanti hadiahnya ada hadiah utamanya 1 emas antam 50 gram. Ya, bisa diundi biasanya bulan April, Mbak ya. Oh, udah lewat ya tapi untuk tahun ini ya. Ya, tapi bisa untuk tahun berikutnya. Iya. Nah, itu minimal setoran awalnya 10.000 saja udah bisa ikut undian. Dan nanti selain hadiah utama juga ada hadiah-hadiah lainnya ya, seperti perhiasan cincin, gelang, dan kalung. Mungkin bisa disebutkan nih Mbak Dea, jumlahnya berapa sih yang diundi hadiahnya? Jumlahnya ya, karena langsung disebut jumlahnya. Ada hadiah pertama tadi ada 1 buah emas antam 50 gram, lalu ada cincin 10 gram, 2 gram, ada gelang 3 gram, 5 buah, dan ada 3 kalung emas 5 gram begitu ya. Wah, ini menarik banget ya. Iya, banyak 19 berarti ya. Iya. Ada 19 hadiah yang diundi. Baik. Ini judulnya aja panen emas, Mbak. Panen jadi. Karena musim hujan suka gagal panen ya. Kalau ini panen emas aja. Panen emas. Baik. Anti gagal. Siap. Berikutnya kami ada tabungan hadiah lagi nih, hadiah berupa tabungan apa nih Mbak Dea? Oh iya. Tabungan ukhuwah ya. Tabungan ini tuh tabungan bersama BPRS Syariah se-Indonesia. Oh, ini se-Indonesia. Iya, yang tadi pilotnya project dari MHY. Itu hadiahnya 1 buah expander, mobil expander. Ini menarik juga nih. Terlihatnya langsung terdengar langsung ya. Iya. Lalu kemudian hadiahnya ada 1 tiket umroh, 47 unit kulkas, 47 unit motor, lalu 47 unit televisi, dan
47 unit sepeda gunung gitu. Oke. Kalau ini nanti setoran awalnya minimal Rp100.000 saja, udah Oke. bisa ikutan tabungan undian. tersebut itu ya, Iya. tabungan undian. Iya. Berarti Iya. ada dua yang produk. cukup menarik ya. Ah. Yang ini jadi unggulan juga mungkin ya. Unggulan. Ini yang dapat poin Mbak. Oke, Gia. yang dapat poin. Jadi kelipatan 100.000 100.000. dua produk ini nanti bisa mendapatkan 1 poin undian. Oke. Nah, nanti bulan berikutnya nih apabila nasabah nggak setor Ya. gitu, jadi tabungan yang bulan lalu mengendap itu kita dapat double. Oke. Jadi dapat double poinnya. Double poin ya. Asalkan Ya. tidak diambil saldonya. Syaratnya ya tidak diambil walaupun tidak ditambahi ya. Iya, dengan tapi tetap dapat poinnya double. Oke, jadi tetap per bulan dapat Terakumulasi, poin ya, terakumulasi ya. betul Mbak. Ini menarik sekali. Tidak salah kalau memang ini menjadi pilot projectnya juga dari MHI Iya, dan juga betul. memang mungkin ini jadi produk unggulan Iya. seperti itu. Dan tadi juga ini sejalan banget karena tadi sudah disebutkan bahwanya ada tabungan kurban ternyata ya. Iya. Ini pendengar perencanaan kurban. karena memang ini dari pendengar Star FM Mas Henry Setiawan juga sudah bertanya apakah ada jenis tabungan arisan syariah dan tabungan kurban. Kalau tabungan kurban ada. Tabungan arisan syariah juga apakah? Kalau arisan kita belum ada, Mbak. Oke, belum ada ya kalau itu. Oke, terima kasih nih untuk Mas Henry atas pertanyaannya. Kemudian juga kalaupun tadi sudah disebutkan ada beberapa produk unggulannya Iya. dengan beberapa poin dan segala macam. Mungkin boleh nggak sih tadi kita kembali lagi mengenai apakah betul bahwa BPR Syariah ini yang terbaik di DIY? Boleh nggak nih dibahas sedikit nih dengan juga mungkin usaha-usaha yang direalisasikan ya Mbak ya, Oke. tentunya. Silakan. Kalau yang terbaik mungkin ya ini yang menilai dari masyarakat ya Mbak ya. Kalau kita sendiri sih kayaknya masih Terbaik. kurang aja ya. Masih kurang kayaknya belum sempurna gitu ya Mbak. Ya, jadi kunci suksesnya mungkin dari kami kan berdua marketing ya Mbak ya. Iya. Jadi kami itu setiap harinya selalu berinteraksi dengan nasabah gitu. Jadi kami berusaha untuk menjadi pendengar yang baik Iya. bagi si para nasabah, mengerti kemauannya mereka tuh pengennya apa sih Oke. gitu. Mbak aku pengen ini. Nah, jadi kita memposisikan diri kita itu tidak sebagai marketing dan nasabah tapi keluarga. Mitra. Mitra ya. Keluarga Iya. gitu. Jadi mereka nyaman dengan kita, otomatis ya keuangannya mereka pasti dipercayakan kepada kita. Betul, Seperti itu. Oke, Gitu. ini ya. Pokoknya bagaimana menjadi mitra, Betul. kedekatan secara personal. Kedekatan secara personal, Betul gitu. sekali. Mungkin ini langsung bisa dicoba juga ya. Tidak hanya Iya. untuk di perbankan atau keuangan, Iya. tapi di berbagai hal juga. Iya. Terus Iya. selanjutnya apa kemauan nasabah ini kita terus gali ya dan berusaha untuk mengakomodasi dari keperluan nasabah tersebut. Oke. Tentu saja dengan koridor masih dalam koridor ya. Menjadi ini juga ya. Iya, Kita, dan- Ya bisa menjadi problem solver Iya, ya bagi oke. nasabah. kadang-kadang tuh nasabah kalau misalnya sudah deket banget nih Mbak sama kita, apa aja tuh diceritakan, Mbak. Ditanyakan. Apa aja didiskusikan, Iya. saking sudah percayanya mungkin Betul, ya. betul. Gitu. Contoh nih, Mbak Ika, anak saya sekolah di mana ya yang bagus SD-nya kayak Biasanya gitu. seperti itu. Tapi untungnya memang ini juga masih berkaitan dengan keuangan ya, karena Iya. semua orang juga membutuhkan bagaimana peminjamannya mungkin atau Iya. pengeluaran dan simpanannya. Wah ini cukup menarik. Mungkin tidak salah kenapa ada yang berpendapat bahwa BPR MHI juga terbaik ya untuk Alhamdulillah. BPR Syariah di DIY. Tapi mungkin ini masih banyak pertanyaan lain. Aduh, semoga Iya. waktunya cukup sekali ya. Karena kita juga pengen tahu sebenarnya tadi kan udah disebutkan ada produk keunggulannya, Iya. misalkan. Tapi sebenarnya keunggulan dari BPRS MHI ini seperti apa? Kemudian gimana caranya kalau misalkan kita pengen mengakses produk-produk Iya. tersebut? Iya. Nanti mungkin bisa dibagikan juga ya. Jangan pelit-pelit ya, karena tadi memang katanya pendekatan personal gitu. Gitu. Tapi sebelum itu juga Gia mau membagikan dulu ini beberapa pertanyaan juga mengenai, karena tadi ada keunggulan tabungannya misalkan, tapi ada juga bertanya di Instagram kami dari @rorotikeri. Ada nggak sih kredit seberagan buat kebutuhan mendadak? Kalau misalkan ini juga nanti bisa dibagikan ya, tapi kita hold dulu karena kita akan break. Kalau nggak semakin tidak terkendali. Udah mau jawab aja ya. Betul ya. Ditahan dulu Mbak Dea, tenang. Nah kan tadi yang malu-malu aja jadi malu-malu gimana? Baik, kalau gitu mendengar sekali lagi Gia masih ajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama, menjadi mitra kami pagi hari ini tentunya di nomor 0818621013 atau juga bisa di Instagram kami @starjogjafm. 101,3 Star FM Inspiring Sound.
Selamat pagi dan selamat bergabung kembali bersama Gia di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dan tentunya juga Gia masih bersama Mbak Benida dan Mbak Dea dari BPRS atau MHY ya, atau Mitra Harmoni Yogyakarta. Dan tentunya ini sudah cukup ramai Mbak Dea dan Mbak Benida. Yang tadi udah gak sabar nih Mbak Dea pengen bagi-bagi informasinya. Di hold dulu karena memang ini juga tadi sudah 2 pertanyaan yang ternyata secara tidak langsung sudah dijawab ya, mengenai kunci sukses, terus juga mungkin perkembangannya. Tapi kali ini dia juga mau menyampaikan pertanyaan dari Bapak Duta di Sleman katanya. Kalau pertanyaannya adalah apakah bisa take over kredit dari bank lain ke bank BPR, Mitra Harmoni, terus suku bunganya seperti apa? Apakah lebih kecil jika kita take over? Dan adakah kredit untuk pembiayaan kendaraan? Ini juga mungkin sejalan dengan pertanyaannya Mbak Siska di Bantul, Mbak. Karena memang apakah bisa ada pembelian motor bekas atau baru? Kemudian syarat-syaratnya seperti apa? Dan kalaupun sistem syariah untuk bagi hasil deposito dan tabungan ini seperti apa? Ini 2, satu lagi ya kita tambah dulu ya. Biar semakin pusing Mbak Dea dan Mbak Benida. Lumayan ya, karena memang deposito juga tadi pertanyaan Mbak Siska sejalan juga sama @dauna43 di Instagram kami. Apakah ada produk deposito di Mitra Harmoni, suku bunga dan lain sebagainya masih sama ya, karena memang ini kemungkinan adakah kredit untuk renovasi rumah Mbak? Ini juga selain kendaraan ternyata rumah. Ini keperluan sehari-hari sekali ya. Seperti itu. Baik, mungkin di situ dulu kita akan langsung mendengarkan jawabannya pendengar. Silakan Mbak Dea dan Mbak Benida. Ya, oke, terima kasih Mbak Gia. Tadi pertanyaan dari Mbak Roro ya, Mbak yang sebraan atau betul. Ini ya. Jadi di BPRS MHY kita melayani sistem sebraan atau kalau di kami menyebutnya pembiayaan mudharobah ya. Mudharobah. Nah, itu nanti sistemnya bagi hasil seperti itu. Nah, ini ketentuannya seperti ini Mbak. Jadi nanti nasabah itu ya seperti biasa mengajukan pengajuan permohonan, melengkapi syarat-syarat, terus nanti kebutuhannya apa. Kalau sistem sebrakan kan itu biasanya nggak lama nih Mbak jangka waktunya. Biasanya maksimal 6 bulan. Gitu. Jadi kita bisa membiayaan pembiayaan mudharobah dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Nah, itu nanti setiap bulannya itu nasabah hanya membayar bagi hasil saja. Kemudian pada akhir masa jatuh tempo pada bulan yang terakhir itu si nasabah membayarkan bagi hasil dan pokoknya. Pokok yang diberikan gitu ya. Nah, itu. Terus pertanyaan berikutnya, take over kredit ya, atau pembiayaan dari bank lain kita bisa melayani. Selama ini BPRS MHY juga sering banget take over dari bank-bank lain juga, bank umum atau bank-bank BPR gitu kita bisa melayani dengan salah satunya mungkin BI checking yang bagus ya Mbak ya. Jadi kalau biasalah kalau di bank kan kita selalu melihat track recordnya calon nasabah dulu. Kalau misalnya track recordnya kurang bagus ya mohon maaf mungkin gitu. Jadi yang pertama mungkin dari itu dulu persyaratan, karakter nasabahnya juga bagus apa enggak. Kalau bagus ya bisa kita layani seperti itu. Tapi Mbak sebelumnya mungkin kalau suku bunganya seperti apa? Karena ini juga jadi pertanyaan umum ya. Seperti apa bisa diinformasikan? Kalau suku bunga kita persenanya nanti bisa langsung japri aja mungkin. Oh ini harus japri ternyata. Harus japri gitu. Harus japri tapi insya Allah nanti masih bisa terjangkau lah, gitu. Nggak memberatkan nasabah, gitu. Karena tadi juga udah banyak tawaran-tawaran. Tawaran menarik. Gitu. Dan kembali lagi Mbak sebelumnya, karena tadi kan sudah diucapkan juga banyak kebisaan yang diberikan atau ditawarkan. Jadi ada nggak sih tadi sempat ngobrol bahwasanya ada keunggulan dari salah satu tabungan atau beberapa tabungan yang juga mungkin bisa dibagikan sama Mbak Dea tadi? Oh yang unggulan ya? Iya betul. Ya kami tuh punya tadi ketinggalan ya. Punya tabungan Arofah. Iya, tabungan Arofah ini tabungan setara dengan bagi hasil rate-nya. Jadi minimal nabungnya hanya Rp100.000 saja. Jadi gimana ya? Biasanya kan orang mau deposito nih. Tapi ini kita kalau deposito kan berjangka ya. Ada yang pengen kapan aja bisa diambil gitu. Nah ini salah satu solusinya adalah tabungan Arofah ini. Jadi kita nabung tapi bagi hasilnya setara dengan deposito tiap bulannya gitu. Jadi memang yang masuk dan keluar sama ya, setara ya seperti itu. Terima Cuman kasih. ini ada dua jenis nih Mbak yang Arofah nih. Yang Arofah ada 2 jenis. Yang Arofah biasa sama Arofah Plus. Bedanya nanti kalau Arofah biasa itu minimal setorannya 100.000, setara dengan 3 bulan deposito. Nah kalau yang Arofah Plus itu setara dengan
deposito 6 bulan, jangka waktu 6 bulan. Oke. Setorannya juga beda ya, Mbak. Iya, setorannya minimal 500 kalau yang setoran awal tuh yang Oke. Arafah biasa. Kalau yang Arafah Plus itu 5 juta, Mbak. 5 juta. 10 kali lipat bedanya ya. Tidak masalah, tapi selama yang memang aman dan juga ternyata ada kesetaraan yang bisa diambil. Fleksibel jadi gitu kan, bisa Oke. diambil kapan aja ya. Oke, kalau itu lebih ini. Oke, kembali lagi kita nih ke pertanyaan yang tadi, Mbak. Iya. Karena masih banyak ternyata. Dan juga tadi kalau take over berarti bisa. Bisa. Untuk kendaraan juga bisa. Bisa. Kalau untuk rumah gimana nih? Renovasi ya? Iya, renovasi renovasi rumah kita juga melayani, Mbak. Jadi nanti biasanya kan kita survei nih, Ya. wawancara ke nasabah tuh. Terus si nasabah ini maunya apa nih? Ya. Renovasi rumah yang seperti apa gitu kan. Terus nanti kita minta nasabah merinci. Oke. Merinci kebutuhannya dia apa aja gitu. Dalam renovasi rumah ini dia kan pasti belinya kan bahan bangunan seperti itu. Nah, itu kita nanti minta rincian totalnya kebutuhannya sampai dengan rumah itu jadi gitu. Oke. Nah, semua itu nanti bisa diajukan ke MHY. Baik, pokoknya Gitu. harus sampai selesai dulu ya RAB, rinciannya, RAB-nya ya. rincian yang komplit gitu. Betul, Nanti betul. diajukan ke MHY, nanti bisa kita biayakan gitu. Oke, berarti tidak masalah nih yang lagi mau Iya, bangun rumah atau renovasi rumah ya. Bisa. Sekali dan Sama mungkin kendaraan bekas baru tadi juga bisa. betul gitu. betul sekali bisa semua tadi. Semuanya bisa pokoknya MHY. Oke, kalau gitu. Dan tentunya juga kalau dia tanya berarti memang deposito juga bisa seperti itu ya. Iya. Dan banyak sekali bentuk-bentuk dari tabungan. Iya. Tidak hanya tadi kurban misalkan, haji atau umroh. Tadi juga sebenarnya ada yang bertanya mekanismenya sih, Mbak. Kira-kira ada nggak sih mekanisme umum di setiap misalkan kalau kita membuka tabungan tersebut atau ternyata mekanismenya masing-masing berbeda nih. Seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan dulu sedikit. Kalau untuk tabungan ya Mbak ya, itu tabungan nasabah cukup mudah sih, cuman melampirkan fotokopi KTP, menulis mengisi formulir Form pendaftaran. pendaftaran, terus setoran tabungan aja Mbak gitu. Iya. Kalau untuk deposito sama, cuman kalau deposito kan minimal deponya kita 1 juta. Oke. Jadi dari 1 juta sudah bisa bikin depo Oke. gitu. Jadi minimalnya 1 juta ya kalau untuk depo, Depo, deposito ya. deposito. Beda lagi tadi kalau misalkan renovasi rumah dan lain sebagainya itu harus ada RAB-nya. Iya. Itu baru ada syarat-syarat. Iya, lebih syarat-syarat. lebih detail. Lebih lagi. detail. Betul sekali. Gimana cara mengetahuinya? Bisa japri katanya juga Iya. tadi. Iya. Nah, karena tadi ngomongin japri atau menghubungi secara langsung, Mbak, ini juga ada pertanyaan dari di Instagram kami @denogimartoatmojo, katanya apakah ada rencana untuk bisa diakses via digital banking? Mungkin apa sudah ada atau baru ada rencana? Silakan, Mbak. Iya. Kalau untuk digital banking kita ini baru digodok nih Mbak Oke. ceritanya. Baru digodok ya. MHY Digi namanya. Oke. MHY Digi, tapi ini kan belum di launching ya, Iya. baru proses ini nih Mbak finalisasi begitu. Nanti kalau memang sudah bisa kami launching, kami informasikan ke masyarakat umum, ke Oke. nasabah gitu. Jadi ditunggu terus ya. Pantengin aja lah pokoknya sosmednya. Coba boleh mungkin disebut dulu sosmednya apa aja? Sosmednya kita di Mitra Harmoni Yogyakarta itu yang IG ya. Yang IG Iya, ya. oke. Terus Facebooknya kita juga sama sih. Sama sih. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta. Baik, Gitu. jadi kalau misalkan bingung japrinya kemana boleh hubungi dulu ya. Iya, ada Instagram. ini ada kontak juga sih Oh, boleh, Mbak. boleh dibagikan juga. Sebutin aja ya. Ya. Di Udah ya, ini catat ya. Oh, dicatat langsung Catat diminta ya. langsung. Ada di 0274 Mhm. 547 Ya. 774. Oke, sekali lagi Iya, boleh Mbak sekali mungkin. lagi. Ya. 0274 Mhm. 547 774. Oke, Iya. jadi bisa langsung hubungi Iya, ya bisa kalau mau bertanya. 24 jam Pak. Betul. Itu bisa WA ya, Mbak. Bisa Oh, WA ya bisa juga. telepon iya. Oke, tapi kalau boleh tahu lagi Mbak, ini kembali ke yang umroh atau yang haji. Iya. Apalagi sekarang sudah dibuka ya. Iya. Sudah Betul. banyak yang kembali mau melangsungkan ibadah. Katanya sebetulnya kalaupun mekanismenya untuk bisa melangsungkan itu maksimal tuh ada jangka menabungnya nggak berapa dan mungkin berapa tahun sebelum berangkat haji atau umroh dulu gitu. Mungkin periodenya. Kalau tabungan ini ada sih Iya. Mbak, kita Oh, ada. setoran awal tabungan haji umroh ya. Iya. Ya. Iya, tabungan haji umroh itu kan kita hanya ngebantu ya, membantu merencanakan haji dan umroh. Jadi misal udah kekumpul berapa gitu bisa ditabungkan boleh, atau mau mulai dari awal juga boleh. Tapi mekanismenya sendiri kan nanti tergantung Si nasabah. si itu. nasabah itu ya, Iya. mau kapan nih Oke. berangkatnya kayak gitu. Tapi kan sekarang kalau haji itu berapa lama ya Mbak ya?
Kalau berangkatnya ya? 30 tahun yang biasa. Iya betul, yang Iya. biasa betul. Iya gitu. Terus biayanya juga kan beda-beda. Kalau yang haji itu ada yang haji plus kayak gitu kan juga beda nanti kan. Bisa dikonsultasikan kembali gitu. Iya, terus kan ini kan untuk yang tabungan haji umroh ya Mbak ya. Kita juga melayani pembiayaan yang umroh juga. Iya, pembiayaan umroh. Pembiayaan umroh. Jadi Baik. itu nanti nasabah itu kita berangkatin dulu nih. Kita berangkatin dulu, terus nanti baru setelah pulang dari ibadah umrohnya bisa diangsur atau dicicil tiap bulannya, gitu. Jadi dikasih modal awal dulu ya. Iya, untuk pergi. Gitu. Biar tenang dulu Biar Mbak. tenang dulu nih, baru mikir kemudian ya. Baru mikir kemudian. Ternyata kasih beban pikirannya setelah itu ya. Iya. Silakan Setelah ibadah dulu. berdoa. Ibadah dulu, silakan. Ini menarik juga mungkin kalau emang Anda termasuk yang harus dimotivasinya dengan cara diberi modal dulu, dilakukan dulu baru bisa ditabung atau dicicil juga ini tidak masalah ya. Mungkin masalah. bisa langsung hubungi bank atau MHY ini ya, Mitra Harmoni Yogyakarta. Aduh ini cukup menarik sekali karena memang ini masih banyak pertanyaan ternyata. Mau dilanjut dulu apa break dulu nih kayaknya kira-kira nih. Kita break dulu aja. Break dulu aja ya Mbak. Break dulu nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar, dan kalau Anda mau bergabung bersama Gia masih bisa, masih kita tunggu sampai dengan jam 10 tentunya. Jadi tentunya jangan juga lewatkan kesempatan Anda untuk bisa bergabung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bisa langsung hubungi Gia di nomor 0818621013 atau juga di Instagram @starjogjafm. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound, atau juga mungkin yang bergabung dari tadi pagi atau dari jam 9 di streaming kami starjogja.com ataupun di streaming YouTube kami ya di Star Jogja FM. Dan kita masih terus akan bahas dikit lagi. Tentunya masih ada beberapa waktu ya, dan jangan sampai ketinggalan. Kalau Anda mau bertanya boleh banget, karena saat ini juga karena tadi kita sudah dengar clue-nya lain adalah kalau MHY ini kayaknya serba bisa. Dari tadi kendaraan bisa, sekolah bisa, kemudian juga umroh atau haji bisa. Nanti yang nggak bisa apa kayaknya bingung dicarinya. Dan ini juga tadi bahkan ada pertanyaan dari Rio di Wonotawang, katanya untuk pembiayaan pernikahan ada nggak sih atau bisa di cover nggak kira-kira? Dan untuk tabungannya ini ada ATM-nya tidak ya Mbak? Seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Mbak ya sekalian, ini adalah tentang hal yang mungkin dipertanyakan oleh orang banyak juga di saat pengen mengajukan kredit. Biasanya proses kredit ini cairnya butuh berapa lama? Kemudian agunannya juga apa aja? Silahkan Mbak Dea, Mbak Benida. Oke, Mbak Gia. Yang pertama tadi apa ya Mbak? Lupa aku. Tentang pembiayaan pernikahan. Oh, pembiayaan apakah bisa di cover? Oke. Gitu. Mas Rio ya? Betul. Mas Rio yang mau nikah ya di Wonotawang ya. Untuk pembiayaan pernikahan, insya Allah bisa kami layani. Jadi nanti kebutuhannya Mas Rio apa aja, gitu kan? Kalau di pernikahan itu kan banyak banget ya perintilan-perintilan seperti itu ya. Jadi misalnya pembelian emas, perhiasan gitu bisa. Semuanya pokoknya RAB yang komplit, yang detail diajukan. Oke. Jadi kalau BPRS itu kita nggak memberikan dana cash gitu Mbak. Jadi kita membelikan barangnya. Oh, langsung barangnya gitu. Jadi misalnya Mas Rio mau nikah, mengajukan pembiayaan untuk pembelian emas atau pembayaran IO gitu nanti. Jadi kita langsung membelikan barangnya atau langsung kita koordinasi dengan CEO-nya ini. Oke. Gitu. Berarti tidak langsung ke orang yang mau menikahnya ya? Tidak, gitu. Jadi cukup membantu sebetulnya. Betul. Oke. Ini berarti pembiayaan bisa di cover, bahkan langsung ke orang-orang atau lembaga yang mengurusnya itu ya ternyata bisa. ya. Oke, ini cukup menarik. Kalau tabungannya sebenarnya ada ATM-nya belum ya Mbak? Kalau ATM-nya kita belum ada. Oke. Cuman kita ada ATM yang lain nih Mbak. Coba apa itu? Boleh dikasih tahu Mbak Dea? ATM angkat telepon moro. Angkat telepon moro gitu ya. Itu apa tuh? Kenapa kok jadi beda ini? Iya, jadi gini nasabah tulilit gitu teleponkan, halo Mbak Dea gitu Mbak. Aku mau narik nih. Oh ya, berapa Mas gitu? 10 juta misalnya. Aku datang. Nganter gitu. Makanya angkat telepon langsung moro gitu maksudnya. Jadi langsung disampaikan. Langsung diantar, disampaikan sama orangnya langsung gitu. Bahkan kalau misalkan orang sibuk juga ya. Itu gimana? Ada fasilitas apa sih kalau misalkan kita nggak sempat nih datang ke bank. Ini seperti apa Mbak? Ya.
kan biasanya kalau nasabah itu beda-beda ya. Ada yang dia sempat ke bank, ada yang dia punya toko dan harus standby gitu kan, beda-beda kebutuhannya. Jadi kita ada fasilitas di sini mobil kas keliling. Oke. Iya. Untuk memfasilitasi nasabah untuk menabung, membayar angsuran, mengambil tabungan, itu kita bisa fasilitasi, ya. Bahkan yang lagi gencar-gencarnya ini di sekolahan. Jadi kan nggak mungkin kan satu sekolah ke bank. Jadi kita mobil panjang ya. mobil kas keliling jadi ke sekolah untuk standby, misal dari jam 10 sampai 11 gitu ya, untuk memfasilitasi anak-anak sekolah pada nabung nih, baik anak sekolah muridnya ataupun gurunya, atau misalnya ada nasabah di sekelilingnya juga bisa ke mobil kas keliling begitu. Oke, jadi memang dipermudah ya, karena diserba bisa, pembiayaan rumah bisa, pernikahan bisa, sekolah bisa. Oke, apalagi Mbak yang bisa coba keluarkan lagi Mbak, ada nggak? Pembiayaan apa ya? Yang kira-kira tadi sudah apa disebutkan kebutuhannya apa, pokoknya kita fasilitasi deh. Mobil, motor, rumah bisa semua. Bisa ya, bahkan nanti bayar sekolah bisa gitu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung kontakkan mungkin ya, untuk apa aja yang tidak bisa. Seperti itu. Dan mungkin yang terakhir dari tadi Instagram kami juga ada bertanya, tadi proses kredit biasanya cairnya berapa lama nih Mbak? Ini mungkin yang ditanya-tanya ya, tapi masih malu mungkin, silakan. Kalau proses pencairan kredit itu kita paling cepat 2 hari sih Mbak. 2 hari. 2 hari nanti proses survei, SID tadi ya, BI checking. Kalau bagus langsung dicairkan gitu. Kalau syaratnya memenuhi ya, dengan catatan itu. Iya. Pokoknya nanti untuk syarat dan sebagainya, pokoknya Anda bisa konsultasikan langsung pendengar, karena pasti berbeda-beda ya, kategori dan lain sebagainya. Oke, karena ini sudah mendekati jam 10, padahal banyak banget yang pengen kita Terasa ya ini ya. Terasa ini banyak banget. Coba, kenapa kita harus memilih BPRS atau MHY ini? Apa sih keunggulannya? Tadi sih udah tahu ya, yang gratisan-gratisan yang gratis, aduh, langsung meronta-ronta. Iya. Jadi untuk tabungan nih Mbak Dea, keunggulannya apa nih Untuk Mbak? tabungan ya pastilah yang gratis-gratis ya. Ini bebas biaya administrasi bulanan. Coba. Jadi kita bebas biaya administrasi, kecuali yang Arofah tadi ya. Kalau Arofah itu ada biaya administrasi cuma Rp1.000 aja, dan itu pasti nanti ketutup sama bagi hasilnya sendiri sih. Seperti itu. Oke, berarti memang itu tadi ya salah satunya yang Arofah yang berbeda. Kemudian kita aman Mbak, dijamin LPS. Iya, betul. Ya, lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar nih. Yang penting itu Mbak, soalnya sekarang kan banyak banget nasabah yang memang belum teredukasi tentang lembaga jasa keuangan. Jadi mereka kadang menyamaratakan nih, oh ini BPR, ini sama kayak ini ya koperasi atau sama kayak apa ya gitu kan. Mereka belum, karena pengetahuan edukasinya mereka kurang gitu. Karena kan kalau bank itu semuanya pasti ada penjaminan dari LPS. Nah, yang paling utama itu. Oke, berarti memang selain biaya administrasi gratis untuk hampir seluruh kecuali Arofah, kemudian adalah sudah aman dijamin LPS. Dan ada mobil kas keliling yang ngebantu kayak gitu. Terus kami juga marketing juga bisa sih, fasilitas antar jemput bola kayak gitu. Kalau mau deposito gitu boleh. Kalau nggak sempat ke kantor, antri ke bank gitu. Pokoknya bisa ya. Iya, kita layani. Gimana pun caranya. Angkat telepon moro pokoknya. Iya, ATM ya. Hati-hati nih. Tapi tentunya berarti belum ada ya kalau ATM yang belum seperti itunya belum ada, tapi ada ATM yang angkat telepon moro. Ini menarik nih mendengar. Jadi kalau misalkan Anda kalau merasa agak kesulitan, mungkin juga banyak sekali situasi-situasi sekarang yang tinggal sendiri juga mungkin ya, dan mungkin sudah berumur, kemudian juga perlu bantuan untuk dihampiri juga tidak masalah. Ini dia kenapa mitra atau Harmoni Yogyakarta dikatakan juga BPRS terbaik mungkin ya di DIY. Amin. Semoga juga sukses selalu dan motivasinya juga bisa direalisasikan untuk kita pribadi atau instansi lainnya mungkin. Atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita pamit. Iya, closingnya ya Mbak ya. Boleh closingnya dulu. Closingnya mungkin cukup sederhana. Jadi ayolah mulai menabung dan pembiayaan di BPRS MHY. Pengelolaan keuangan menjadi lebih terencana dan terarah, dan pastinya MHY mitra aman dan amanah. Oke, ini dia mitra aman dan amanah pokoknya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Benida dan juga Mbak Dea atas segala informasinya dan juga segala hal yang bisa menyenangkan kita di bagian ini. Ya, dengan segala ininya ya, ke mungkin fasilitas, kemudian juga keamanan dan keamanannya. Sekali lagi terima kasih.
semoga bisa kembali datang ke Star FM. Ya, amin ya Mbak ya. Semoga terus bisa bekerja sama kita Ya. Star FM dan juga BPRS MHI Yogyakarta. Dan Gia juga ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para pendengar Star FM yang mungkin sudah bergabung di 101,3 Star FM ataupun yang di starjogja.com. Dan jangan lupa untuk Anda yang sudah bertanya, mungkin yang beruntung akan mendapatkan souvenir langsung dari BPRS MHI Yogyakarta. Seperti itu. Boleh kita ucapkan terima kasih dulu. Sampai jumpa untuk Mbak Benidah dan Mbak Dea. Iya. Ya, terima kasih Terima Mbak kasih, Gia. Mbak Gia. Terima kasih juga para pendengar yang Iya. setia ya. Jangan lupa ke MHY nanti kalau lewat ya. Oke, langsung diajak. Langsung diajak. Baik, kalau gitu terima kasih pendengar. Sekali lagi Gia ucapkan dan kita akan berjumpa di program lainnya. Untuk itu, untuk bincang spesial bersama untuk hal dan juga keuangan meningkat ataupun perekonomian kuat, kita akhiri sampai saat ini. Sampai jumpa dan sehat selalu. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.